kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa diberi berkah, dicucuri rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita sama-sama telah mengetahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, di situ ada wujud Allah, di situ adalah wajah Allah. Wujud ini adalah kenyataan daripada Allah, nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tajalli atau kenampakan, nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana wajah menghadap, di situ adalah wajah Allah, di situ ada wujud Allah. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah. Ke timurkah, ke baratkah, di situ ada wujud Allah. Di situ ada tajalli kenampakan Allah. Di situ ada wujud hakiki. Jelaskah tidak? Jadi pengamalan sifat Allah yang berarti wujud ada, artinya adanya Allah. Mustahil adam artinya tiada, mustahil tiada. Maka kalau ada berarti itu adalah sifat Allah. Sifat wujudnya Allah itu adalah ada, wujud. Kalau adam tidak ada. Kalau wujud artinya adanya Allah. Jadi kalau adam itu jelas artinya tidak ada. Nah, lalu berhubunganlah dengan adam ini dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menjadikan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, lalu didengar dalam cerita bahwa yang dijadikan khalifah tadi Adam beserta anak cucu Adam. Inilah yang menjadi khalifah-khalifah di atas muka bumi. Sedangkan Adam itu, arti daripada Adam itu tidak ada. Arti daripada Adam itu berarti Adam itu tiada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu zat wajibal wujud. Sifat 20, sifat nafsiyah, itu yang pertama adalah wujud. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Wajib ada. Adam tadi, Adam, ain. Adam itu mustahil ada. Berarti adanya Allah, Adam itu tidak ada. Adanya Allah berarti hakikatnya Adam itu tidak ada. Jadi memang sebenar-benarnya yang ada itu, yang maujud, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi tadi, ke atas muka bumi tadi. Nah, lalu karena ma'rifat itu berhubungan dengan mengkaji kepada diri, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Lewat mana? Lewat mana mengenal Allah? Mengenal diri, mengenal asal kejadian diri. Nah, berarti di sini perkenalannya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini tadi, akunya Allah di situ. Akuannya di situ, akuannya Allah di situ. Nah, itu dijelaskan di situ. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kalau berbicara tasawuf tadi, itulah wujud. Wujud daripada Allah. Wujud daripada Allah itu adalah Nur Muhammad. Akunya mana tadi? Akunya yang zat Allah itu. Akunya zat Allah mentajallikan dirinya, menampakkan dirinya oleh nur kepada Nur Ahmad itu, Nur Muhammad itu. Nah, hakikatul Muhammadiyah itu. Nah, siapa sebenarnya hakikat Muhammad? Itulah zat wajibal wujud. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara di dalam surah Al-Baqarah itu tadi ayat 30 tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu menunjukkan kepada diri insan itu sendiri. Insan itu bukan kita ini yang manusia, an-nas. Insan itu adalah rahasia Allah. Kalau kita ini yang tidak ada, bagaimana? Adam itu kan tiada. Maka kalau dikaitkan dengan diri, batang tubuh ini laksana dunia dan seluruh isinya. Inilah yang harus kita bersihkan tadi. Baru kita belajar tentang tasawuf tadi.
Nah, kemudian apa itu tasawuf? Tasawuf itu itu tasrif. Nah, kemudian tasrif itu apa artinya? Menghilangkan. Nah, jadi apa yang dihilangkan? Itu tasrif tadi, yang artinya itu tadi menghilangkan. Apanya ini yang mau dihilangkan? Apanya? Kan banyak yang dihilangkan. Apanya yang mau dihilangkan? Maka dihilangkanlah semua perasaan-perasaan kita bahwa kita ini wujud, kita ini maujud, gitu loh. Jadi jangan ada perasaan-perasaan di dalam hati kita bahwa kita ini wujud. Karena kita merasa wujud berarti kita ini mendahului. Kita ini merasa diri wujud bahwa kita ini ada, maksudnya wujud kita ini ada zahir batin, berarti kita itu adalah kesyirikan besar. Itulah kekafiran yang nyata, hadirin. Maka jangan pernah kita itu membuat praduga-praduga atau prasangka-prasangka yang kita memang itu tidak pernah ada. Itu tadi tasrif. Menghilangkan juga dunia, menghilangkan dunia. Bagaimana caranya menghilangkan dunia? Nah, inilah juga yang berhubungan tentang surah Al-Baqarah tadi, ayat 30 tadi, tentang makna daripada tasrif, maknanya tasawuf tadi. Karena memang harus menghilangkan keakuan kita, kemudian menghilangkan menghilangkan dunia beserta seluruh isinya daripada dalam diri kita, daripada hati, kolbu kita, perasaan kita, pikiran kita, dan mengikuti daripada uswatun hasanah Nabi kita mulia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita menghilangkan dunia? Dunia itu apa? Dunia itu adalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemana tujuan tadi? Kemana tujuan? Padahal ma'rifat itu apa sebenarnya? Mengenal apa yang dikenal? Mengenal Allah kepada diri, jangan kemana-mana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, niscaya akan mengenal akan Tuhannya. Itulah perkataan ahli sufi. Maka kita kembali lagi, tasrif tadi adalah menghilangkan kepada dunia. Bukan berarti kita tidak kerja dan sebagainya. Apa itu dunia? Dunia itu selain daripada Allah. Bagaimana diri kita ini, yang tubuh ini adalah dunia tadi. Laksana, contoh, perumpamaan. Kalau manusia itu apapun bisa masuk di mulutnya. Gunung bisa masuk, uang bisa masuk, pohon sawit bisa masuk. Jadi mulut manusia itu tempat dunia, gerbang dunia. Emas, intan bisa masuk, sawit bisa masuk. Saking besarnya diri manusia ini, laksana dunia, apapun bisa masuk. Tanahkah, kebunkah, apapun itu bisa masuk di mulutnya tadi, di mulutnya. Nah, itulah yang dinamakan diri kita, diri zahir itu, yang belum kenal dirinya diri sebenar-benar diri, yaitu Allah. Nah, itulah orang-orang yang diri zahirnya seperti dunia. Karena apa yang dibicarakan, sawitkah, ladangkah, apakah, masuk tembus ke dalam hatinya, itulah dunia. Itulah diri kita tadi yang tidak mengenal, yang membicarakan. Nah, ini mau ditasrif. Nah, yang mana mau ditasrif? Ini yang mau dihilangkan terus. Ini yang mau dihilangkan daripada kita ini, diri kita ini selalu harus dihilangkan terus. Bukan berarti tadi tidak bekerja dan sebagainya, tidak, bukan begitu maksudnya. Bekerjalah, apalah, segala macam, buatlah apapun, tapi jangan pernah lupa kesadaran daripada Allah, lalu memasukkan dunia itu tadi ke dalam mulut, kemudian masuk kepada hatimu, masuk kepada hati kita. Dunia cukup di genggaman saja, harta, kekayaan, emas dan sebagainya, kelapa sawit dan sebagainya, itu hanya di genggaman. Jangan masuk ke dalam diri, jangan masukkan ke dalam kolbu sanubari.
Jangan pernah. Kasihan. Jadi dua perkara yang menjadi khalifah di atas bumi. Yang pertama, selalu berakhlak mulia. Yang kedua, selalu merusak akhlak daripada alam semesta. Jadi dua itu, khalifah itu dua. Ada khalifah Allah, ada khalifatul iblis. Itu kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu baik dan buruk itu bersumber daripada Allah. Secara tauhid ini loh. Ini secara ma'rifat, cuma tidak boleh disebutkan. Jadi khalifah, semua itu semua khalifah. Apapun itu adalah utusan. Iblis juga utusan. Iblis juga sifat, iblis juga khalifah. Tapi khalifahnya setan, khalifahnya iblis. Iblis ini khalifahnya khalifahnya siapa? Khalifahnya Allah Ta'ala juga. Sifatnya Allah Ta'ala juga iblis itu. Cuma khalifahnya yang berbuat rusak. Adegannya itu loh. Adegannya iblis itu di setting untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, samalah orang-orang insan, manusia-manusia yang jahat, ikut daripada iblis, maka dia disebut iblis, dia juga disebut setan. Nah, maka sebenar-benarnya itulah manusia ingkar, itulah sebenarnya setan atau iblis. Maka sebenar-benar yang insan yang berakhlak mulia, itulah manusia Muhammad Rasulullah, umat Muhammad Rasulullah. Maksudnya manusia yang berakhlak kepada insan. Maksudnya manusia yang berakhlak seperti layaknya insan. Insan itu ya Muhammad itu. Jadi aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ada dua perkara. Kalau tidak bersifat Muhammad, bersifat iblis. Itu saja, dua aja. Kalau tidak bersifat Muhammad, bersifat iblis. Maka memang betul itu secara tauhid, semua sifat-sifat baik ataupun buruk itu memang itu tidak lain daripada sifat-sifatnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Tapi jangan dikatakan kecuali untuk belajar. Karena ketika dikatakan itu menjadi kafir zindik, menjadi zindik. Maka itu tadi, orang yang suka ingkar, orang yang berakhlak buruk, itulah iblis. Itulah pengikut-pengikut iblis. Jelas kan? Nah, kita tidak terlalu membahas iblis ya. Yang penting tahu aja lah. Yang penting tahu aja siapa yang sebenarnya itu. Nah, siapapun yang berakhlak buruk, siapapun dirinya berakhlak buruk tadi iblis. Siapapun yang berakhlak mulia, siapapun yang berakhlaknya bagus, maka itulah akhlak Muhammad. Itulah manusia Muhammad. Itulah insan kamil. Itulah insan Muhammad. Jadi jangan mengaku umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak seperti Nur Muhammad. Kata Nabi, umatku itu seperti aku. Nah, rupanya seperti aku, perbuatannya seperti aku, sama seperti aku. Itulah sebenarnya umat Muhammad. Banyak yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kelakuannya sama seperti iblis dan syaitan. Itulah adalah golongan orang-orang yang diberikan pangkat syaitan, diberi julukan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan memang khalifah. Itu tadi, kenallah diri akan kenal Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan ini juga perbuatan Allah, ini juga perbuatan Allah, yang kemudian dia mencuri mangga atau mencuri motor, ini perbuatan Allah, ini rumahnya Allah, ini istrinya Allah, berarti dia itu kaum Jabariyah, fahamnya Jabariyah. Kemudian dia tidak paham bahwa manusia itu diciptakan untuk kembali menjadi fitrah seperti insan kamil, manusia yang Nur Muhammad itu, bukan untuk menjadi iblis. Betul itu, betul kata dia. Semua perbuatan buruk baik itu dalam pandangan tauhid ma'rifat itu memang perbuatannya, tidak lain. Siapa yang bisa menggerakkan kalau bukan Allah? Jelas kita sepakat. Cuma itu tadi, jangan menjadi iblis. Nah, ini secara syariat ya kita bicara, tapi itu semua juga kembalikan bahwa semua punya aktor dan jalan masing-masing. Nah, sementara kita di sini dibahas apa? Secara syariat dibahas, secara hakikat juga dibahas. Nah, jadi bagaimana kita itu hadirin menemukan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu. Kita juga tidak sempurna sebagai manusia.
kita juga belum sempurna atas praktek-praktek yang ada, bahkan jauh daripada sempurna. Bukan daripada kita ini mengajar-mengajar atau apa dan sebagainya, bukan. Atau untuk mengajari semuanya, bukan. Tapi kita ini sama-sama muzakarah, sama-sama belajar dan muzakarah semuanya. Jadi tidak ada perasaan pun untuk mengajar dan sebagainya. Kita sama-sama belajar. Maka disinilah kita untuk menjadikan daripada tugas itu yang sudah dipahamkan oleh Allah. Artinya bergeraklah sesuai dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya di syariat. Karena kalau tidak ada syariat, tidak ada yang menghandle dunia, tidak ada yang menghandle alam semesta. Syariat ini termasuk hukum-hukum adat, termasuk hukum-hukum budaya, itu syariat. Termasuk makan, itu syariat. Termasuk naik motor, itu syariat. Syariat itu nampak pada batang tubuh. Jadi kalau ada orang bilang mengatakan tidak perlu bersyariat, berarti itu orang jangan suruh makan. Syariat itu luas. Jangan terlalu sempit pikiran. Jangan terlalu sempit pikiran kita bahwa syariat itu ini itu. Tidak hanya itu. Syariat itu adalah yang nampak kenyataan. Ini syariat loh. Saya gerakkan tangan kelihatan, kemudian mengambil makanan, makan, itu syariat itu. Saya luruskan tangan begini, ini syariat. Saya bengkokkan tangan begini, ini syariat. Jadi perbaiki apa pendapat-pendapat kita tentang syariat. Apa itu hakikat? Bagaimana dalam menyikapi ilmu syariat itu? Bagaimana dalam menyikapi ilmu hakikat itu? Bagaimana ilmu hakikat itu bukan untuk diucapkan? Bagaimana ilmu syariat itu? Tidak mungkin orang yang hanya belajar ilmu secara syariat saja baru mau khusyuk solatnya, tidak mungkin. Karena solat itu ada juga rukun kolbi, bukan hanya rukun qauli, bukan hanya rukun fi'li, tapi rukun kolbi. Sementara rukun kolbi ini miliknya daripada kedudukan ilmu hakikat. Jangan juga hanya ilmu hakikat tapi tidak bersyariat, baru kau kemana-mana memakai itu kau punya jasad. Itu jasad itu loh, ini loh syariat. Jadi kadang ada orang mengatakan tidak perlu bersyariat, emangnya kamu tidak punya batang tubuh? Nah, emangnya kita ini tidak punya batang tubuh kah? Ini secara apa namanya? Tidak kenapa-kenapa ya, tidak keluar-keluar. Ini hanya bagaimana kita ini sama-sama untuk berpikir atau merenung. Nah, berpikir di sini jangan dikatakan pikir hewani dan sebagainya, ndak. Yang berpikir itu ketika sudah kesadaran Nur Muhammad, yang berpikir itu adalah Nur Muhammad menyetir daripada akal. Jadi bukan lagi akal yang mengikuti daripada nafs, mengikuti daripada kehendak-kehendak jasad, tapi akal yang diatur oleh kehendak-kehendak ruhaniyah, nuraniyah. Nah, jadi begitu. Jadi kita itu tidak ada lagi, kalau sudah seperti itu, perasaan-perasaan kita bahwa Tuhan itu banyak. Tidak ada lagi dalam perasaan kita Tuhan itu banyak. Maaf, bukan bagaimana ya. Tuhan itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Esa, tunggal. Esa. Artinya asa itu tidak dapat terbagi. Satu tidak dapat dibagi. Yang kuasa hanya Allah. Jadi kita itu betul-betul harus tahu sih sebenarnya. Harus tahu sebenarnya. Harus betul-betul tahu bahwa Allah itu tidak seperti siapapun. Apalagi Tuhan. Apalagi Rabbul Izzati tadi itu. Tuhan itu, Tuhan yang sebenarnya dirinya. Itu lebih laisa, jangan dicari. Maka itulah semua apa-apa panggung sandiwara di muka bumi ini memang itu sifat-sifat Allah yang dinyatakan itu tadi. Kemudian sifat-sifatnya Allah ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu siapakah yang dijadikan Allah untuk sifat begini, siapa yang jadi golongan iblis, siapa yang jadi golongan Muhammad, siapa yang menjadi golongan ini dan sebagainya.
Itu sebelum langit dan bumi diciptakan sudah diatur ceritanya. Siapakah yang merusak alam semesta? Siapakah yang merusak perilaku ahli-ahli surga dahulu kemudian diturunkan di dunia? Itulah Azazil tadi, Izazil, iblis. Jadi iblis itu sebenarnya sifat Allah. Itu tiada lain daripada wujud daripada Allah juga, tajallinya juga, kenampakannya juga. Ini dalam pandangan ma'rifat. Nah, cuma jangan pernah dikatakan, karena di dalam panggung sandiwara tidak boleh. Ketika diucapkan tidak boleh. Kalau di dalam memang begitu. Mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Muhammad, bukan kau yang melempar tapi aku melempar. Allah juga itu yang maha mematikan, Allah yang maha menghancurkan, Allah yang maha kebesaran, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengatur, dan Allah yang maha memelihara. Al-Mumit loh, Allah yang maha mematikan. Secara tauhid hakikat siapa kalau bukan Allah? Cuma jangan pernah ketika kita berbuat buruk itu tadi diucapkan kemudian mengatakan bahwa itu adalah perbuatan buruknya Allah. Tidak boleh. Maka disuruhlah oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mengenal akan dirimu, niscaya engkau pasti mengenal Tuhan. Sehingga kenal Tuhan, fasadal jasad, hancur jasad. Bukan berarti ini hancur terpotong-potong, tidak. Tapi perasaan bahwa dirinya itu tadinya bisa melihat, mendengar, dia sudah paham, dia sudah diam dan mengembalikan sifat-sifat itu adalah sifat-sifat Allah, yang melihat, yang mendengar, yang hidup, yang berkata-kata, yang berkuasa dan sebagainya, yang mencipta Allah, yang menghancurkan Allah juga, karena Allah yang maha mengatur. Allah itu maha mengatur dan Allah yang maha memelihara. Allah itu maha mengatur, yang atur semua ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita apa? Tugas kita apa? Untuk mengembalikan haknya Allah dan untuk bertakwa kepada Allah. Kerjakan perintah Allah. Nah, secara syariat ini ya. Kerjakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan. Ini hukum-hukum syariat. Jadi tugas kita bertakwa, iman dan takwa. Kemudian di konteks kedudukan syariat itu amalkan itu. Kedudukan thariqah bagaimana, kedudukan hakikat bagaimana, kedudukan ma'rifat bagaimana. Boleh diikuti semua. Justru bagusnya memang begitu itu. Ud'u fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Biasanya setengah-setengah itu tak getung. Maksudnya tergantung kalau setengah-setengah itu. Jadi manusia tanpa mengenal Allah itu tidak akan bisa. Manusia yang ingin bertakwa kepada Allah tanpa mengenal Allah tidak akan bisa. Karena pasti dia merasa dirinya beramal, yang beriman, dia pasti syirik kalau tidak mengenal Allah. Kita pasti syirik, pasti. Selagi diri kita tidak mengenal Allah, maksudnya kita melebur, tidak kenal daripada asal usul kejadian, kemudian siapa diri sebenarnya diri, siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya kita yang tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka dia ketika beramal apapun, zikirkah, hajikah, apakah, semua itu pasti diakui dirinya, diakui penglihatannya, diakui amalannya, diakui semua kebaikannya. Jadi itulah namanya syirik. Jadi tidak akan bisa orang bertakwa kalau tidak mengenal Allah, tidak ma'rifat, tidak bertauhid. Makanya pokok sebenarnya kan iman dulu baru amal. La ilaha illallah, kalimat iman, kalimat tauhid. Muhammad Rasulullah, kalimat amal. Jadi satu paket kan, dua ini tidak bisa berpisah, bos. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak bisa, tidak ada itu.
Jadi yang di mana ada asyhadu alla ilaha illallah pasti ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sejak zaman azali begitu terus. Sejak zaman alam semesta ada ini, sebelum ada ini, itu memang Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah Muhammad jangan dikira dua. Zat sifat itu satu wujud gitu loh. Esa. Jangan dikira ada dua. Jangan juga ditunjuk bahwa Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, itu salah dalam pandangan syariat. Tapi dia Muhammad, Nur Muhammad, maksudnya ini Nur Muhammad loh. Nur Muhammad yang kita bahas, Nur Muhammad itu adalah sifatnya. Sifat tiada lain daripada zat. Cuma jangan katakan sifat itu adalah zat. Jangan juga diceraikan sifat itu berdiri sendiri lain. Sifat itu maksudnya Nur Muhammad itu lain, Allah Ta'ala lain, bercerai jadinya. Kemudian jadi satu, dicampur seperti mentega dengan tepung. Astagfirullah. Itu teori-teori begitu ndak ada. Ndak ada cerita Nur Muhammad itu berdiri sendiri, zat Allah berdiri sendiri, kemudian dicampur seperti gula dengan air larut begitu, ndak begitu. Itu teori-teori begitu, itu paham-paham Mu'tazilah itu. Ndak. Jadi pada awalnya, pada dahulunya, pada dulunya memang sedia, memang hanya sah. Tidak ada cerita dua bergabung, dua bersatu, ndak ada. Itu menurut pahaman kita. Kalau mau diikuti, kalau tidak diikuti silakan. Kita tidak memaksa untuk mengajak orang-orang, ndak. Kalaupun juga kita ini disesat-sesatkan, tidak masalah. Dikafir-kafirkan, tidak masalah. Untuk apa melihat kanan kiri? Pakai kacamata kuda, lurus saja. Jangan terkesan suasana dan keadaan. Kan sudah tahu betul-betul, sudah diperjalankan betul-betul, sudah betul-betul isbatul yakin. Tancapkanlah itu, jangan ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu kalau sedang menjalani sesuatu yang memang menurut nurani itu benar, apapun yang terjadi. Kemudian jangan pernah selalu mengulang-ulangi kata begini nih. Orang itu kalau mau makrifat siap kamu dibanting-banting, nanti dibanting-banting terus itu. Justru orang yang diberikan kedudukan ilmu makrifat, kedudukan mukasyafah, musyahadah saja, itu sudah menjalin surga pada dirinya. Dirinya itu sudah di surga, laksana dia sudah di surga sekarang, laksanya dia sudah di rahmatullah meskipun dia masih di dunia. Kenapa selalu mau dibilang siap kau hidupmu dibanting-banting? Ada atau tidaknya kamu belajar ilmu makrifat, semua orang di muka bumi ini semua tuh hidupnya dibanting-banting, bos. Coba kau keliling tanya satu-satu manusia dari zaman Nabi Adam atau tidak usah zaman Nabi Adam, zaman sekarang deh. Keliling kau cari satu-satu. Itu semua ujiannya itu banyak itu. Tidak hanya kita aja, tidak hanya kamu saja yang mengatakan kita belajar makrifat dibanting-banting. Enggak. Justru adanya kamu diberikan oleh Allah petunjuk duduk di ilmu makrifat itu sebagai ini loh, apa namanya? Sebagai senjata untuk kamu itu hatimu kuat untuk menghadapi suasana dan keadaan itu. Jadi tidak ada cerita kita sebab ilmu ma'rifat terus kita dibanting-banting. Jangan begitu. Aku menurut prasangka hambaku. Tapi kalau mau berpikiran begitu juga saya tidak salahkan. Silahkan saja. Silahkan. Tapi aku tuh menurut prasangka hambaku. Jangan prasangka begitu-begitu. Jadi berprasangka baiklah terus kepada Allah. Justru adanya ilmu ma'rifat ini, kita itu loh, ini bahasa syariat, diselamatkan oleh Allah. Dikasih tahu ini loh obatnya, ini loh untuk mencegah suasana dan keadaan supaya kita tidak terkesan. Justru kita ini malah syukur, jangan mengeluh. Kita syukur, alhamdulillah diberikan Allah ilmu ma'rifat ini. Nah, ini ilmu ma'rifat mutiara yang sangat-sangat mahal harganya, yang tidak bisa dibeli 7 kali lipat dunia. Karena apa?
Orang duduk di makrifat di dunia, didudukkan Allah di makrifat di dunia, itu sudah menghadapkan dirinya kepada surga, sudah mati di situ, sudah mati di dalam surga, sudah mati di dalam rahmatnya Allah. Karena surga yang paling tertinggi itu kan melihat Allah. Itu bagi orang-orang yang memang tidak ada nafsu dalam, maksudnya tidak bernafsu untuk mengejar bidadari surga, mengejar makanan surga, sungai susu dan sebagainya. Bukan itu orang-orang yang arif, itu bukan begitu. Orang-orang yang mutawassilin bukan begitu. Dia hanya pokoknya sekedip matanya bagaimana dia bisa kekal dengan Allah, sadar dengan Allah, bagaimana apapun yang terjadi dia kekal dengan Allah, dimanapun dia kekal dengan Allah. Ini bahasa syariat ya. Meskipun seluruh manusia menjauhinya, seluruh manusia di muka bumi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ada di dalam kolbunya, di dalam rahasianya, maka dia akan senang kemana-mana pun. Itulah surga. Jadi jangan pernah kita terkesan suasana dan keadaan kalau kita sudah belajar di sini. Maksudnya kita belajar pelan-pelan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Itulah wujud-wujud Allah. Itulah wujud-wujud Allah, sifat-sifat Allah. Ini bukan mengada-ngada semuanya. Itu Al-Quran semua. Seperti tadi, ingat tujuan betul-betul apa sebenarnya. Kemudian kita tidak hanya mengkaji ilmu ma'rifat, ilmu ke diri saja. Diri itu bukan yang zahir batin saja, tapi diri sebenar-benar diri. Jadi begini, kita ini harus tahu dari mana asal usul kejadian. Kalau sudah tahu asal mula kejadian, nah itu tahu pulangnya kan, tahu pasti pulangnya. Jadi kalau sudah tahu pulangnya, misal pulangnya kemana? Ya pulangnya ke asal mulanya itu, ke diri sebenar-benarnya diri. Siapa diri sebenar diri kalau bukan Allah? Diri sebenar-benar diri itu Allah, tapi bukan kita. Jangan sampai kita mengatakan, kita ini Allah, akui kita ini Allah. Bukan kita Allah, dirinya sebenar-benar diri Allah. Kita ini Adam. Tidak ada. Apalagi diucapkan begini, kita ini Allah, kita ini Allah. Astagfirullah. Itu Mu'tazilah benar itu. Jangan begitu. Batal itu, batal. Jadi hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memang mabuk ya, syakar dia, mabuk, kemudian menganukan kata-kata syatohat. Tanda kutip ya, tanda kutip. Jadi begitu tadi, esakan diri kita, leburkan kepada afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Jadi kemana-mana zat sifat asma afal, zat sifat asma afal, zat sifat asma afal. Siapa manusia tadi? Muhammad. Siapa tadi manusia? Namanya Rahmat. Nah, kalau manusia sudah tidak ada, sudah lenyap, maka namanya tidak ada. Jelas kan? Nah, jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tasrifkan, hilangkan kepada seluruh kesan-kesan dunia. Kesan-kesan dunia, kesan-kesan ada wujud kita, kembalikan semua. Maka itulah disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan hanya disuruh membaca alif lam lam ha, sukun ka, alif ka, ya ka, ba ka, ta ka, sa ka, ja ka. Jadi apa sebenarnya makna daripada nama Allah? Mengenali nama daripada Allah. Maka pembukaan apa? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama engkau mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pengajian kita ini syariat ya, daripada awal. Daripada awal, bagaimana daripada dasar daripada ad-din. Dasar ad-din, awaluddin ma'rifatullah. Ini dasar. Jangan dikatakan keduren, ketinggian dan sebagainya. Ketinggian karena kita itu baru dengar. Jadi jangan pernah kita itu salah menempatkan begitu loh.
Seolah-olah kita mengatakan mentang-mentang kita baru dengar ilmu ma'rifat begini, baru bilang ini ilmu paling tinggi, baru kita merasa bahwa ilmu syariat itu ilmu paling rendah. Jangan ada begitu. Jadi itu tadi, jangan ada mengatakan ini syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu kedudukan. Itu bukan kedudukan. Tapi itu memang pakaian kita dunia akhirat. Jadi mungkin begitu ya. Jadi jangan pernah kita hanya tertahan di alif lam lam ha. Maksudnya lafaz alif lam lam ha itu menulis kaligrafi dan sebagainya saja, tapi tidak diketahui bahwa siapa sebenarnya yang bernama Allah itu, yang zat Allah itu. Karena kaligrafi yang dikatakan alif lam lam ha itu kemudian nanti dikatakan apa namanya? Dikatakan bahwa itu Allah, kemudian ketemu mimpinya ada alif lam lam ha, lafaz itu cahaya putih, kemudian dikatakan itu Allah. Kemudian pada saat tahiyat atau dalam ayam khoyal muncul alif lam lam ha itu dalam bentuk lafaz Allah, itu hanya asma Allah. Apalagi Allah Ta'alanya. Nah itu kan hanya kaligrafi, hanya asma. Jadi barang siapa menyembah nama kafir, barang siapa menyembah makna munafik. Itu kan hadis qudsi. Siapa yang salah ini kira-kira? Penceramah, gurunya, atau kita yang salah karena tidak pernah belajar, atau gurunya yang memang tidak pernah belajar mengajarkan itu, atau kita memang yang tidak masuk. Jadi jangan sampai ada seperti itu, karena banyak pengalaman perjalanan spiritual begitu. Ketemulah di atas langit lapat-lapat alif lam lam ha, ketemulah dalam mimpi diberi wahyu, kemudian Allah itu katanya berlapat alif lam lam ha, duduk di atas kursi atau duduk di atas gunung, alif lam lam ha, tulisan alif lam lam ha bercahaya emas, baru ada cahayanya, la ilaha illallah. Apa itu? Ya bagus memang, digunakan kaligrafi, digunakan kalung, ada yang dipajang di dinding Allah, lafaz Muhammad. Cuma jangan dikata, jangan hanya sampai seperti itu gitu loh. Siapa yang punya nama itu siapa? Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Mau kamu coret rumahmu dengan lafaz Allah, terserah. Yang penting wajib, sebenarnya wajib untuk mengenal Allah, wajib untuk mengetahui zat Allah itu loh, zat sifat asma af'al. Minimalnya sampai tauhidus sifat gitu loh, baru mesrakan sifatnya Allah. Apalagi yang pada diri itu, ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu saja pegang sudah luar biasa sekali. Nah, nanti kalau diberi natijah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberitahu, oh ini itu zatnya Allah. Nah, yang melihat itu, oh ini zat Allah, bukanlah kita. Itu adalah Allah Ta'ala sendiri melalui dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri di luar dirinya. Nur memandang nur. Karena berbahaya nanti bertuhan dinding, bersujud kepada lantai, bersujud kepada pepohonan. Apakah tidak rusak akal pikir kita kalau begitu? Jadi banyak dari kalangan kita yang tidak percaya dengan tasawuf, ma'rifat dan sebagainya, menyesatkan orang ma'rifat, orang tasawuf, orang hakikat. Sementara dia sendiri tak mengetahui apa makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa menunjuk ke depan? Karena kenapa itu menunjuk zatnya Allah, bukan menunjuk pantat imam, bukan menunjuk pak tembok, bukan menunjuk pantatnya ini dan sebagainya, bukan menunjuk ke tegel. Cuma menunjuk itu isyarat kepada maharuang. Cuma jangan perhatikan yang di luar, karena maharuang juga ada di dalam gitu loh. Bukan di dalam kita yang di dalam Allah, kita di dalam maharuang, alam semesta yang berada di dalam maharuang. Bahkan Nur Muhammad itu berada di dalam maharuang itu. Itulah zat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha meliputi segala sesuatu. Allah yang wujud, Allah yang mewujud.
zat sifat asma af'al, huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, mungkin begitu. Jadi bagaimana kita ini, ya mudah-mudahan senantiasa selalu muzakarah, ya, kita masih bisa membuat mengulang-ulang pelajaran-pelajaran kita ini supaya muncul jazbah, kekuatan. Jadi mengecas, jadi ibarat menonton kajian-kajian makrifat di mana saja, bukan cuma di YouTube Pangeran Cahaya, banyak kok. Ada di lain-lain tempat. Ada Kiai Mukhlason Rosid, ada Tuan Guru Pansuri Rahman, ada Ustadz Iswardi, tuan-tuan guru kita, ada Buya Ar-Razi, semuanya nonton semua beliau-beliau. Nah, beliau-beliau itu Masya Allah, guru-guru kita semua. Kalau kita nonton itu Buya Ruspi dan sebagainya, semuanya itu bisa untuk meningkatkan keimanan, jazbah. Ketika ilmu-ilmu ini sering diulang-ulang, cuma jangan pernah mengulang-ulang tapi hanya untuk dipakai debat, hanya untuk dipakai berdiskusi hujah. Maksudnya berdiskusi hujan begini. Menurut panjenengan, menurut antum zat itu yang mana? Ini. Menurut kamu ini. Terus nanti bilang, "Oh tidak, salah itu belum. Oh itu belum, kamu belum sampai itu." Baru tidak dikasih tahu jawabannya. Jangan begitu, tidak perlu. Nah, bagaimana caranya kita tadi sambung rasa terus, kalau muzakarah terus, bagaimana kita hilangkan tadi semua. Maka itu tadi, jangan memakai hati, jangan memakai rasa, pakailah kesadaran. Meleburlah ke zat Allah, leburkan diri, keakuan kita kepada zat Allah, ke Maha Ruang. Mati di situ. Itulah jiwa yang tenang. Matilah di situ. Mati di dalam ketenangan itu, kenikmatan yang tiada tara. Ya mungkin begitu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.